Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita sehat semua dan bisa belajar sejarah nasional di pagi ini. Bahan ajarnya adalah sistem tanam paksa. Anak-anakku, jaga kesehatan selalu ya. Ayo belajar sejarah nasional Indonesia. Belanda terus mencari bagaimana cara mengatasi problem ekonomi yang dihadapinya. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para pemimpinnya dan tokoh masyarakat. Salah satunya pada tahun 1829 yang bernama Johannes van den Bosch mengajukan kepada Raja Belanda usulan yang berkaitan dengan sistem dan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Berpendapat bahwa Van den Bosch untuk memperbaiki ekonomi di negeri Belanda di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku di pasaran dunia sesuai dengan keadaan negeri jajahan. Maka sistem penanaman harus dikembangkan dengan memanfaatkan kebiasaan kaum pribumi, petani, yaitu dengan kerja rodi. Oleh karena itu, penanaman yang dilakukan para petani bersifat wajib. Bangsa Indonesia menyebut sistem ini dengan sistem tanam paksa. Van den Bosch menggunakan prinsip bahwa daerah tanah jajahan berfungsi sebagai keuntungan bagi negeri induk. Ya, ibaratnya menurut ahli sejarah Baut, Jawa adalah gabus, tempat Nederland mengapung. Dengan demikian, Jawa harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk membangun negeri penjajah. Dan dapat dikatakan Pulau Jawa dimanfaatkan sebagai sapi perahan. Adapun konsep Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan kultur stensel atau tanam paksa. Dengan cara ini diharapkan perekonomian Belanda dapat cepat pulih dan semakin meningkat. Bahkan dalam satu bukunya atau tulisannya Van den Bosch membuat suatu perkiraan bahwa dengan tanam paksa hasil tanaman ekspor dapat ditingkatkan menjadi lebih sampai 20 gulden setiap tahun. Van den Bosch menyatakan bahwa cara paksa seperti yang pernah dilakukan VOC adalah cara yang terbaik untuk memperoleh tanaman ekspor untuk pasaran Eropa. Adapun ketentuan tanam paksa sesuai dengan undang-undang atau lembaran negara atau Strafblad tahun 1834 nomor 22, ketentuan tanam paksa itu sebagai berikut. Pertama, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari pertanian yang dimiliki penduduk desa. Ketiga,
waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Keempat, tanah yang disediakan untuk tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Kelima, hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Kegagalan panen yang ketujuh bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat, menjadi tanggung jawab pemerintah. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa di bawah pengawasan langsung penguasa pribumi, pegawai-pegawai Eropa secara umum. Yang terakhir, penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan, pabrik-pabrik milik pemerintah selama 60 hari dalam setahun. Apa yang tertulis dalam ketentuan itu nampaknya tidak terlalu memberatkan. Bahkan pada prinsipnya rakyat boleh mengajukan keberatan-keberatannya. Namun ketentuan tanah paksa tidaklah demikian. Ia tidak memperhatikan martabat dan batas-batas kewajaran dari kemanusiaan. Bagaimanakah pelaksanaan tanam paksa? Menurut Van den Bos, pelaksanaan sistem tanam paksa harus menggunakan organisasi dan kekuasaan tradisional yang ada pada pejabat bumi putra, kaum priai, kepala desa. Ini mempunyai peranan penting. Mereka itu sangat diharapkan menggerakkan kaum tani untuk menanam tanam yang laku di pasaran dunia. Kekuasaan mereka harus diperkokoh dengan cara diberi hak pemilihan tanah dan hak-hak istimewa lainnya. Berkaitan dengan pengerahan tenaga kerja melalui kegiatan sambatan, gotong royong maupun gugur gunung merupakan usaha tepat untuk dilaksanakan. Beberapa penyelewengan yang terjadi. Menurut ketentuan, tanah pertanian disediakan penduduk untuk kepentingan tanam paksa tidak melebihi 1/5. Namun yang kenyataannya lebih dari 1/5, 1/3, bahkan ada yang setengah dari daerah-daerah tertentu. Menurut ketentuan diperlukan menanam tanaman untuk tanam paksa tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Ternyata dalam pelaksanaannya waktu yang digunakan menanam tanaman bagi tanam paksa melebihi waktu tanaman padi. Anak-anakku, tanam paksa ini telah meninggalkan atau telah membawa penderitaan rakyat. Misalnya kejadian di Cirebon pada tahun 1843, 1844, di Demak tahun 1849, di Grobogan 1850. Banyak keluarga yang tidak terurus dan timbul bahaya kelaparan dan kematian. Sementara Belanda mengeruk kekayaan, keuntungan dari tanah Hindia. Pada tahun 1831 hingga 1877, kekayaan pemerintah Hindia Belanda, pemerintahan kerajaan Belanda mencapai 832 juta gulden. Utang-utang POC dapat dilunasi, kubu pertahanan dibangun dengan baik. Belanda bisa menikmati keuntungan di atas penderitaan rakyat Indonesia. Pelaksanaan tanam paksa dikatakan telah melanggar hak asasi manusia. Selain tanam paksa berhasil memperbaiki ekonomi dan kemakmuran Belanda,
masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik buruknya, untung ruginya tanam paksa. Makanya timbul pro dan kontra dalam pelaksanaan tanam paksa. Anak-anakku sekalian, ya, pro kontra tidak setuju dengan tanah paksa ini adalah dari kelompok konservatif atau para pegawai pemerintah, ya. Misalnya Nederland Handel Maskapai, ya. Ini adalah perusahaan pro pada tanam paksa karena dia memegang hak monopoli untuk mengangkut hasil tanam paksa. Perusahaan dagang didirikan oleh Raja William I di Den Haag ini pada 9 Maret 1824 melakukan perdagangan, pengiriman, dan mengembangkan perdagangan Indonesia Belanda. Namun makin kuatlah kaum liberal untuk menentang dari sistem tanam paksa ini. Selanjutnya kita dapat ketahui tulisan dari Edward Westdecker pada tahun 1860 yang memberi kritikan pedas terhadap pelaksanaan tanah paksa. Pada tahun 1871 ada Traktat Sumatera, ya, agar menerapkan ekonomi liberal. Anak-anakku sekalian, kita cukupkan di sini dulu. Nanti kita lanjutkan bagaimana kelanjutan daripada sistem tanam paksa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.